ini kita sudah berada di Pasar Sokarajanya nih. Ini adalah tempat di mana Mbak Trian itu berdagang. Dan di sini pula komunitas pedagang Pasar Sokaraja menjadi jamaahnya komunitas umroh baik Indonesia dengan cara meraih Allah dengan menyisihkan dari apa yang mereka punya sedikit demi sedikit untuk sampai ke Baitullah. Yuk kita sekarang ke Pasar Sokaraja. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, Baiklah, seeking His hari ini pleasure. kita We sudah pray that sampai di tokonya Mbak Triani, salah satu jamaah komunitas umroh baik Indonesia bulan September dan November 2019. Kita mau tanya-tanya nih, bagaimana Mbak Tri bisa sampai berangkat ke Baitullah dengan cerita inspiratifnya beliau. Nah, ini dia Mbak Trianinya. Ini terbalik kayak gini ya Mbak ya? Iya. Terus dibantu sama buliknya. Oh, dibantu sama buliknya. Mbak Triani bisa nggak cerita tentang gimana awal Mbak Triani sampai bisa berangkat ke Baitullah? Awal saya berangkat ke Baitullah, saya punya cerita, ada cerita yang memang mungkin bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman ataupun sahabat-sahabat Bubi. Ini adalah salah satu kisah nyata saya ketika saya diajak umroh sama Mbak Evi. Saya memang belum ada kesiapan, namun dari support dari Mbak Evi dan Mas Agus, saya disuruh akad waktu itu sejumlah 6 juta. Waktu itu saya tidak ada kepikiran untuk bisa melunasi sampai dengan harga dua orang untuk ke Baitullah. Alhamdulillah dengan supportnya Mbak Evi dan teman-teman Bubi yang pernah silaturahmi ke rumah saya diberikan motivasi bagaimana seorang hamba itu ketika sudah punya keinginan, Allah pasti akan memampukan. Masalah umroh itu bukan perkara uang, tapi perkara ridhonya Allah. Waktu itu saya pun belum percaya 100%, saya masih tetap belum percaya kalau saya itu bisa berangkat di bulan September. Waktu itu Mbak Evi pernah memberikan motivasi ke saya untuk selalu berselawat dan selalu berdoa. Alhamdulillah sejak saya berangkat 60 juta itu, tiba-tiba ada salah satu pelanggan saya yang dulunya punya piutang ke saya sudah 8 tahun lamanya tidak memberikan kabar, tidak ada bayangan untuk mengembalikan, namun dengan kehendak Allah, Allah memberikan kemudahan pada orang itu sehingga bisa mengembalikan apa yang pernah saya hutangkan kepada orang tersebut. Dan dalam 1 minggu, alhamdulillah hutangnya terselesaikan dan saya pun bisa berangkat dan melunasinya. Uang tersebut yang ada di orang itu sejumlah 65 juta yang selama ini saya sudah tidak pernah memikirkan kembali. Saya sudah tidak pernah saya hanya ingin
sudahlah, mau itu sudah lama sekali. Namun ketika saya ingin berangkat ke Baitullah, Allah itu memberikan keridhoannya dengan cara uang tersebut dikembalikan. Nah, setelah Mbak Tri berangkat ya ke Baitullah, kan Mbak Tri itu ada keinginan untuk gabung bersama komunitas Umroh Baik Indonesia, sehingga akhirnya tanpa kita tahu seluruh pasar Sokaraja ini menjadi jamaah peraih Allah yang dikoordinir oleh Mbak Tri bersama komunitas Umroh Baik Indonesia. Yang saya mau tanyakan, apa nih yang mendasari Mbak Tri sampai punya keinginan untuk bergabung bersama komunitas Umroh Baik Indonesia? Motivasi saya bergabung dengan komunitas Umroh Baik Indonesia salah satunya adalah bersyiar ke Baitullah, kedua mencari teman-teman yang punya tujuan baik, yaitu bagaimana cara meraih Allah untuk bisa balik ke Baitullah. Dan yang ketiganya, saya ingin punya teman-teman yang soleh dan solehah tentunya untuk bisa memotivasi diri saya supaya lebih baik lagi dan bisa berkumpul nantinya ketika waktu bisa menjadi sahabat di dunia maupun di surga. Maka dari itu teman-teman ataupun sahabat-sahabat ini, kalau memang mau bergabung, mau berangkat umroh dengan kami, silahkan gabung di komunitas Umroh Baik Indonesia yang diberkatai oleh Pak Evi dan Pak Bajas. Oke Mbak Tri, jadi itu tadi sekilas tentang kenapa sih Mbak Tri itu pengen bergabung di komunitas Umroh Baik Indonesia yang sebelumnya beliaunya juga itu sudah menjadi jamaah kami. Nah, Mbak Tri ini memang juga menjadi koordinator dari seluruh pedagang yang ada di Sokaraja, dan sekarang jumlah jamaahnya itu kurang lebih 150 orang yang siap insya Allah berangkat di tahun 2023. Mudah-mudahan sih ini nggak ada kendala ya Mbak Tri ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan dikasih rezeki serta kesehatan dan ridhonya Allah sampai nanti mereka berangkat ke Baitullah. Nah, buat teman-teman yang ingin menjadi mitra syiar Allah, yang ingin bermanfaat, yang ingin mendapatkan amal jariah dengan cara bersyiar Baitullah, mari gabung bersama kami di komunitas Umroh Baik Indonesia, dan kami sudah punya perwakilan di seluruh Indonesia, sehingga teman-teman tuh nggak perlu takut, nggak perlu bingung, dan nggak perlu lagi harus mencari kemana-mana, karena kita di sini fokusnya adalah bisa memberangkatkan semua manusia yang ada di dunia ini untuk beribadah ke Baitullah dengan rasa aman dan amanah. Itu saja mungkin dari saya mengenai tentang Pasar Sokaraja dan mengenai tentang Mbak Tri. Besok kalau kita ada informasi yang menarik, kita bisa lanjut lagi untuk mengunjungi Pasar Sokaraja. Assalamualaikum. Ini lagi jalan sama koordinatornya Pasar Sokaraja, Mbak Triani. Gimana Mbak? Rasanya ibadah di Madinah, Masjid Nabawi? Tenang? Tuh, Mbak Tri jadi sampai terharu menangis. Allah memberikan Mbak Tri itu kesempatan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat semua jamaah umroh Pasar Sokaraja untuk merasakan bisa beribadah di sini. Kita ke Raudah terus ya Mbak ya. Mbak Tri, gimana rasanya ikut komunitas Umroh Baik? Pelayanannya bagaimana? Baik, aman, amanah. Terus yang paling saya merasa kekenyangan. Tadi saya bisa
mencium harumnya makam Rasulullah yang begitu wangi. Jadi Dan saya merasa masih belum pantas, tapi Allah tidak memberikan kesempatan. Jadi flashback ke belakang ya Mbak Tri. Dulu waktu Mbak Tri mau umroh, kan Mbak Tri sempat pernah takut ya. Takut nggak bisa pelunasan, takut nanti nggak bisa bayar, ya nggak? Bener ya? Terus kan waktu itu kan Mbak Tri sama suami diminta untuk minta izin, terus mulai akad sama Allah ya Mbak Tri. Dan Mbak Tri itu waktu itu, Mbak Tri sendiri pribadi tuh akadnya waktu itu tuh berapa juta Mbak? 3 juta rupiah. Jadi kita coba untuk membantu Mbak Tri untuk bisa akad dulu. Kalau Allah itu kalau ada hambanya yang sudah akad dan berniat sungguh-sungguh, insya Allah dikasih kemudahan. Tanpa disadari ternyata ada yang membayar hutang ya Mbak Tri, tiba-tiba ya. Dan itu beberapa hari setelah Mbak Tri akad. Beberapa hari setelah Mbak Tri akad. Jadi memang janji Allah itu pasti. Setiap orang yang punya keinginan untuk bisa menuju ke Baitullah, insya Allah Allah yang akan bayarin, Allah yang akan ganti semuanya.